Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Firjana dari kelas TRKP 5B pagi dengan NIM 44 12 30 10 54. Nah, di sini diriku akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan beberapa soal mengenai materi tegangan dan regangan pada mata kuliah ilmu kekuatan bahan. Nah, untuk soal pertama, itu ada sebuah flat bar pengikat atau tie bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar 20 ditambah 0,5 dikali D. Eh, Lalu untuk material baja karbonnya itu ada sebesar 200 GPa, dimensi penampangnya sebesar, lebarnya sebesar 60 mm, lalu tebalnya sebesar 80 ditambah 0,1 dikali D. Dan panjang ukur atau gauge length itu sebesar 500 mm. Lalu yang ditanyakan adalah tegangan normal rata-rata, lalu ada regangan normal, lalu yang ketiga ada pertambahan panjang. Nah, yang terakhir, apakah kondisi tersebut aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 MPa? Nah, cara menjawabnya ini pertama tentunya kita harus buat diketahuinya dulu. Nah, untuk nilai D ini sendiri sesuai dengan ketentuan di mana nilai D itu menyesuaikan dua angka di belakang NIM. Jadi di sini kita pakai nilai D-nya 54. Nah, lalu daya tariknya itu sebesar 20 ditambah 0,5 dikali D. Nah, jadi nilai daya tarik itu sebesar 20 ditambah 0,5 dikali 54 dari nilai D ini tadi. Hasilnya adalah 47 kN atau 47.000 Newton. Lalu selanjutnya ada modulus elastis baja karbon itu sebesar 200 GPa sesuai dengan yang ada di soal tadi atau sebesar 20 dikali 10 pangkat 9 PA. Nah, untuk lebar penampang itu sendiri ada 60 mm yang ini tadi. Nah, lalu ada tebal penampang itu sebesar 8 ditambah 0,1 dikali D. Nah, ini 8 ditambah 0,1 dikali 54 dari nilai D ini tadi, hasilnya ada 13,4 mm. Lalu untuk panjang ukurnya ini ada 500 mm ini tadi. Nah, cara menjawabnya itu ada beberapa step. Yang pertama kita cari dari luas penampangnya dulu. Nah, untuk luas penampang ini sendiri, cara mencarinya adalah dengan nilai A dikali B lalu dikali T. Nah, untuk nilai B-nya itu ada 60 mm ini tadi, lalu nilai T-nya itu ada 13,4 ini tadi, lalu hasilnya sebesar 800, 804 mm kuadrat. Lalu tegangan normal rata-rata itu nilai P dibagi nilai A. Jadi nilai P-nya tadi 47.000 Newton dibagi dengan nilai A. Sebesar 804 ini eh, dikali 10 minus 6 meter kuadrat, hasilnya adalah 58,5 MPa. Nah, lalu yang ketiga kita cari dulu nilai regangan normalnya, di mana epsilon sama dengan, eh sorry ini saya lupa, dibagi dengan E kapital. Nah, itu sebesar 58,5 dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi 200 dikali 10 pangkat 9. Hasilnya itu sebesar 0,000292. Lalu step keempat itu adalah pertambahan panjangnya. Ini delta L sama dengan epsilon dikali L kapital sebesar berarti nilainya 0,000292 dikali dengan nilai L sebesar 500, hasilnya adalah 0,146 mm. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir adalah apakah tegangan tersebut aman? Nah, tegangan tersebut yang diizinkan sebesar 140 MPa. Sedangkan tegangan yang terjadi adalah sebesar 58,5 MPa. Berarti tegangan tersebut bisa disebut aman. Nah, untuk soal nomor 2, jelaskan tentang kurva tegangan-regangan dan aplikasinya di industri perkapalan. Nah, kurva tegangan regangan itu sendiri adalah grafik yang menghubungkan antara tegangan atau gaya persatuan luas dan regangan atau perubahan bentuk relatif pada suatu material saat dikenai gaya eksternal. Nah, kurva ini sendiri sangat penting untuk kita pelajari untuk memahami sifat mekanis bahan seperti kekuatan, kauletan, elastisitas, dan batas leleh. Nah, pada grafik tegangan diplot pada sumbu Y dan tegangan pada sumbu X, sehingga dapat terlihat bagaimana material merespon beban hingga mencapai titik leleh dan akhirnya gagal.
Nah, kurva tegangan regangan sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Nah, ini ada daerah elastis, eh, di mana deformasi bersifat sementara dan material kembali ke bentuk semula saat beban dilepaskan. Ini mengikuti hukum Hooke. Lalu ada daerah plastik, di mana deformasi permanen mulai terjadi dan material mengalami perubahan bentuk yang tidak kembali ke bentuk semula. Lalu ada titik leleh, di mana material mengalami regangan besar tanpa kenaikan tegangan yang berarti. Lalu yang terakhir adalah tahap pengerasan regangan yang akhirnya patah. Nah, ini seperti yang ada pada eh, gambar yang apa gambar kurvanya. Nah, terus di industri perkapalan itu sendiri kurva tersebut digunakan untuk apa? Yang pertama itu untuk memilih material yang tepat untuk komponen kapal, misalnya seperti plat baja, tie bar, terus ada balok struktur. Nah, itu eh, untuk menentukan itu berdasarkan kekuatan dan keuletannya. Lalu yang kedua untuk merancang bagian kapal agar aman terhadap beban tarik, tekanan, dan beban dinamis selama operasi kapal. Yang ketiga adalah menentukan batas aman tegangan kerja sehingga menghindari terjadinya kegagalan material seperti retak atau deformasi permanen. Lalu yang terakhir adalah untuk mengoptimalkan penggunaan material agar bobot kapal efisien tanpa mengorbankan keselamatan dan kekuatan struktural. Jadi kayak eh, ditentukan untuk menentukan material apa yang digunakan supaya kapal itu tetap aman, tetap safe, terus juga apa tetap kokoh seperti itu. Lalu untuk soal nomor tiga itu adalah clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal. Nah, untuk gaya vertikalnya ini sendiri sebesar 15 ditambah 0,4 dikali D. Nah, diameter pinnya itu ada 12 ditambah 0,1 dikali D. Nah, asumsikan pin bekerja pada geser tunggal atau single shear, eh, baru sifat material baja pin itu sebesar 200 GPa, lalu rasio Poissonnya sebesar 0,29. Nah, pertanyaannya atau yang diminta itu yang pertama adalah tegangan geser rata-rata pin, regangan geser rata-rata, lalu yang ketiga adalah bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel sebesar 100 MPa. Nah, cara menjawabnya itu kayak yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Nah, untuk gaya vertikal itu sendiri sebesar 15 ditambah 0,4 dikali D. Nah, hasilnya sebesar 36,6 kN atau 36.600 Newton. Lalu diameter pinnya itu sebesar 12 ditambah 0,1 dikali D. Nah, ini hasilnya adalah sebesar 17,4 milimeter. Baru untuk modulus elastisitasnya itu sebesar 200 GPa yang sudah apa namanya dijelaskan pada soal tadi ya. Atau sebesar 200 dikali 10 pangkat 9 PE. Nah, untuk rasio Poissonnya itu sebesar 0,29. Lalu untuk modulus gesernya itu yang ini tadi nilai G-nya E per 2 dikali 1 tambah V. Nah, baru untuk tegangan geser yang diizinkan, ini apa namanya? Yang ada di soal tadi, eh, tegangan gesernya yang diizinkan itu sebesar 100 MPa. Nah, ini pin mengalami geser tunggal atau single shear. Nah, ini nanti eh, yang menentukan bagaimana cara kita menghitungnya. Nah, ini step by stepnya. Yang pertama kita cari dulu bagaimana luas penampang pin atau lingkaran itu hanya V dibagi 4 dikali D pangkat 2 hasilnya adalah 238 meter kuadrat. Lalu yang kedua adalah tegangan geser rata-rata. Eh, nah, untuk nilai tegangan ini sendiri, rumusnya adalah P per A, di mana nilai P sebesar 36.600, lalu nilai A-nya itu ada sebesar 238 dikali 10 minus 6, pangkat minus 6. Hasilnya sebesar 154 MPa. Lalu ada tegangan geser rata-rata, di mana ini ada rumusnya, berarti 154 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 200 dikali 10 pangkat 9. Nah, untuk nilai G ini tadi kan
rumus apa namanya ada dibagi sama nilai E. Nah, nilai E-nya itu 2 dikali 1 ditambah 0,2 plus 9. Hasilnya adalah 0,00199. Nah, apakah tegangan tersebut aman? Nah, tegangan geser yang terjadi itu sebesar 154 MPa, melebihi tegangan geser yang diizinkan sebesar 100 MPa, sehingga kondisi ini bisa dibilang tidak aman untuk ukuran beban tersebut. Nah, soal yang keempat di sini adalah dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Nah, gaya itu sebesar 40 kN diberikan secara perlahan sehingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa, namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Nah, pertanyaannya, yang pertama adalah hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Lalu yang kedua adalah hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Nah, ini cara menjawabnya. Yang pertama kita eh, buat diketahuinya dulu untuk memudahkan perhitungan menjawab juga. Nah, untuk panjangnya ini sendiri sebesar 1,5 meter atau 1.500 milimeter. Nah, ini kita samakan dulu satuannya. Nah, untuk diameternya itu sebesar 4 cm atau 40 milimeter. Nah, untuk gayanya itu sendiri sebesar 40 kN atau 40.000 Newton. Lalu modulus elastisitas aluminium itu sebesar 70 GPa atau 70 dikali 10 pangkat 9 PA. Nah, untuk modulus elastisitas bajanya itu sebesar 200 GPa atau 200 dikali 10 pangkat 9 PA. Nah, perpanjangan aluminiumnya ini sendiri, ini ya yang ini di soal tadi mengalami perpanjangan sebesar 2 milimeter. Nah, step pengerjaannya adalah yang pertama kita cari dulu tegangan dan regangan pada aluminium. Nah, tegangan dan regangan ini sendiri ada beberapa step lagi. Yang pertama kita cari dulu luas penampangnya, di mana V dikali D pangkat 2 dibagi dengan 4. Nah, berarti nilainya adalah Pi dikali 40 kedua dibagi 4. Hasilnya adalah sebesar eh, 1256,64 atau 1,25664 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Nah, untuk tegangan sendiri, itu rumusnya P kapital per A, di mana nilai P itu sendiri 40.000, lalu nilai A itu sendiri atau luas penampang itu sendiri ada 1,25664 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 31,82 dikali 10 pangkat 6 PE atau 31,8 MPa. Lalu yang terakhir, step terakhir dari mencari tegangan dan regangan pada aluminium adalah regangan di mana epsilon sama dengan delta L dibagi L. Nah, nilai dari delta L ini sendiri 2 dan nilai dari L ini sendiri adalah 1.500. Jadi hasilnya 0,00133. Nah, step kedua adalah mencari perpanjangan pada batang baja untuk gaya yang sama. Nah, tegangan baja sendiri ini sama sama dari tegangan dari gaya, di mana nilainya ada sebesar 31,8 MPa. Nah, untuk regangan baja ini sendiri eh, sesuai dengan yang udah kita cari di sini tadi ya, itu nilainya tegangan dari aluminium itu sendiri sebesar 31,8 dikali 10 pangkat 6 yang ini tadi. Nah, lalu yang ini adalah 200 dikali 10 pangkat 9. Nah, itu hasilnya ada 0,000159. Nah, yang terakhir adalah perpanjangan baja. Nah, untuk dari
perpanjangan baja ini sendiri nilainya adalah rumusnya adalah ini tadi tegangan baja dikali dengan L. Nah, untuk keragaman baja ini sendiri nilainya ada 0,000159 akan kita masukin ke sini ke rumus lalu nilai L-nya sebesar 1.500. Hasilnya adalah 0,238. Baik,